Let's talk. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari latar belakangnya terlebih dahulu dengan proposal yang sudah kami bentuk sebelumnya. Kami mengambil judul Edukasi Adaptasi Teknologi Pasca Pandemi. Yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi manusia, mulai dari cara bekerja, belajar, maupun berinteraksi. Nah, salah satu perubahan utama yang terjadi adalah percepatan adopsi teknologi dalam berbagai sektor untuk memfasilitasi kegiatan secara daring. Teknologi yang pesat pasca pandemi, masyarakat dan industri dihadapi dengan beberapa tantangan, mulai dari kejahatan melalui internet, keamanan data, atau kesenjangan digital. Nah, namun di sisi lain, adopsi teknologi juga membuka peluang untuk inovasi, kolaborasi global, dan akses untuk lebih luas terhadap layanan informasi. Terhadap teknologi juga menjadi penting karena memungkinkan kita untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengatasi tantangan yang kita akan hadapi. Rumusan masalah yang kita ambil dari proyek ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi pasca pandemi, kemudian yang kedua, bagaimana media sosial dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, kemudian yang ketiga, apa pengaruhnya perkembangan teknologi, terutama AI, terhadap bidang pendidikan dan pekerjaan, kemudian yang keempat, ada apa saja faktor penghambat adaptasi dari masyarakat terhadap perkembangan teknologi pada masa adaptasi new normal ini. Kemudian, tujuan dari proyek yang kita ambil ada dua, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, yakni yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Kita ingin memperluas pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini pasca pandemi COVID-19. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran teknologi. Yang kedua, mengurangi kesenjangan digital di kalangan masyarakat sekitar dengan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Kemudian tujuan khusus yang ketiga adalah mengurangi insiden kejahatan digital seperti penipuan online, cyberbullying, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko-resiko tersebut dan memberikan keterampilan bagaimana cara mereka menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu edukasi digital pada bab 2. Edukasi digital adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu dalam memperoleh, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kreatif dan bertanggung jawab. Pendidikan digital dapat disampaikan melalui berbagai platform seperti internet, perangkat seluler, dan media sosial. Edukasi digital memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akses informasi dan sumber belajar, memperkaya pengetahuan, menumbuhkan kolaborasi dalam pendidikan, mengembangkan kemampuan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi, membekali individu untuk kehidupan dan pekerjaan di masa depan. Pada bab kedua, yaitu poin keduanya adalah podcast. Podcast sebagai format media yang sedang naik daun, menawarkan keunggulan tersendiri dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hamburg menunjukkan bahwa podcasting bisa menjadi alat pembelajaran yang efektif karena memungkinkan pendengar hanya mendengarkan melalui audio dan menyerap materi-materi melalui audio, memudahkan mereka untuk belajar sambil melakukan aktivitas lainnya. Podcast juga memberikan fleksibilitas bagi pendengar untuk memilih topik sesuai minat mereka. Dan terakhir, pada bab 2, di poin ketiga adalah media. Dalam beberapa tahun terakhir, Instagram telah berkembang menjadi salah satu platform media sosial paling efektif untuk promosi konten digital, termasuk podcast. Instagram memberikan kesempatan bagi kreator untuk berinteraksi dengan audiens mereka melalui story, IGTV, dan Reel. Hal ini memungkinkan pembuat podcast untuk membagikan cuplikan, highlight, atau bahkan behind the scene dari episode yang akan datang, meningkatkan antusiasme dan keterlibatan pengikut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada riset ini kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pada riset melalui kuesioner kami membuat pertanyaan yang kami berikan dan kami masukkan kepada Google Form, yang kemudian linknya kami sebarkan melalui WhatsApp dan menyebarkannya melalui media sosial kami. Untuk wawancara, kami menggunakan responden yaitu dari jenjang SD sampai dengan SMA yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan serta berapa penggunaan teknologi pada responden terkait pada masa adaptasi new normal. Kelebihan memilih jenis teknik pengumpulan ini adalah draft pertanyaan untuk menyusun sumber data dapat dilakukan dengan skala besar dan tidak mengganggu responden karena dapat diakses sesuai dengan waktu responden. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian proyek kami, yaitu untuk waktunya sendiri kami akan melaksanakan proyek tersebut di bulan April hingga bulan Mei 2024. Selain itu, kami akan melakukan wawancara secara luring dan juga
pengisian Google Form oleh responden secara daring. Untuk tempat sendiri, kami akan berpusat di Kota Surabaya. Lalu untuk perencanaan proyek kami sendiri, di sini yang pertama kami akan melakukan pengumpulan data melalui Google Form dan juga wawancara kepada para responden di minggu kedua hingga minggu ketiga bulan Maret. Lalu yang kedua, kami akan menganalisis data yang kami peroleh melalui pengumpulan data tadi pada minggu ketiga bulan Maret. Lalu kami akan merencanakan isi konten yang akan kami publikasikan pada minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Maret. Lalu kami akan memproduksi konten yang telah kami rencanakan pada minggu keempat bulan Maret hingga minggu ketiga bulan Mei. Lalu yang terakhir, kami akan mempublikasikan konten yang telah kami produksi mulai dari minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Mei. Pelaksanaan metode proyek kami mengenai edukasi adaptasi teknologi pasca pandemi akan berfokus pada 3 masalah SDGs yang kita angkat, yakni pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui podcast dan sosial media. Kami menggunakan sosial media sebagai media penyaluran edukasi dari proyek, karena kami ingin edukasi ini menjangkau skala yang besar dan dapat diterima secara merata. Yang pertama itu pengumpulan data melalui Google Form dan wawancara. Yang kedua itu analisis data yang diperoleh. Yang ketiga itu perencanaan isi konten yang akan kita publikasikan. Konten yang akan kami publikasikan berkaitan dengan 3 masalah SDGs. Yang pertama SDGs 3, SDGs 4, dan SDGs 8. Yang terakhir pembuatan konten dan publikasi konten. Pada minggu keempat bulan April sampai dengan minggu ketiga bulan Mei, kami mulai memproduksi konten edukasi tersebut dimulai dengan mempersiapkan properti, tag video, dan pengeditan video.